Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Selta. Di kali ini video aku tentang mau share apa sih itu kecemasan. Yuk, langsung aja. Nah, kecemasan. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sally Octaviani, dan kali ini aku membahas apa itu kecemasan dan bagaimana sih tips mengendalikan kecemasan. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa itu kecemasan. Yang pertama ada pengertian, kedua penyebab, ketiga skala atau tingkat kecemasan, yang keempat tips atau cara itu kecemasan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama pengertian dulu. Pengertian kecemasan. Kecemasan adalah suatu kondisi bentuk emosi individu berupa kegelisahan atau kekhawatiran dengan perasaan ketakutan oleh ketidakpastian sesuatu yang buruk akan terjadi. Kecemasan dapat dialami oleh siapapun. Kecemasan memiliki nilai positif sebagai motivasi, tapi tinggi bersifat negatif yang mengganggu keadaan fisik dan psikis seseorang. Pengertian kecemasan dari beberapa sumber buku, yaitu yang pertama menurut Zahroni, kecemasan adalah perasaan tertekan dan tidak tenang serta pikiran kacau dengan disertai banyak penyesalan. Menurut yang kedua, menurut Lubis, kecemasan adalah tanggapan ancaman nyata ataupun hayal. Yang ketiga, menurut Neville, kecemasan adalah keadaan khawatir sesuatu yang buruk segera terjadi. Kemudian apa sih penyebab kecemasan? Nah, penyebab kecemasan yang membuat kita cemas, takut, khawatir, stres. Nah, apa sih kecemasan itu? Yang tadi ya, kondisi suasana hati negatif berorientasi masa depan yang melibatkan gejala fisik, ketegangan, dan kekhawatiran tentang masa depan. Kemudian takut, reaksi langsung terhadap bahaya saat ini yang melibatkan kecenderungan melarikan diri yang kuat dan aktivasi sistem syarat simpati. Nah, kemudian khawatir, pikirannya tuh negatif tentang diri sendiri, seperti perasaan negatif seseorang lebih jelas dibandingkan teman-temannya. Kemudian stres, respon tubuh terhadap adanya perubahan tertentu bisa mempengaruhi kemampuan kognitif maupun mental dan fisik. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menilai orang yang kecemasan biasa dan kecemasan bermasalah, kecemasan normal versus kecemasan problem. Nah, yang gambar yang sebelah kiri, kecemasan normal atau biasa itu memicu peristiwa atau situasi tertentu, jadi berselang dan bermanfaat juga. Kita bisa memotivasi diri. Nah, yang sebelah kanan yaitu kecemasan problem atau masalah, jadi gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya tuh membuat kita irasional, warning, seperti itu. Kemudian penyebab kecemasan yang pertama bisa dari pekerjaan, tekanan dan target tinggi, tugas yang sulit. Yang kedua, gaya hidup, sering berbelanja menjadi kurang seimbang antara waktu istirahat dan bekerja. Dan yang ketiga, karakter diri sendiri, adanya perubahan dalam diri sendiri yang berbeda, bukan seperti sebelumnya dari diri kita sendiri. Kemudian lanjut, faktor utama yang mengaruhi perkembangan pola dasar dari kecemasan. Yang pertama, dari lingkungan atau tempat tinggal sekitar mempengaruhi cara pikir seseorang tentang diri orang itu sendiri atau orang lain. Nah, hal ini bisa disebabkan pengalaman seseorang dengan keluarga, sahabat, rekan kerja, dan lain-lain. Kecemasan menjadi wajar jika seseorang merasa tidak aman terhadap lingkungannya. Yang kedua, emosi yang ditekan. Nah, kecemasan ini terjadi jika seseorang tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaan orang itu dalam hubungan
personal. Terjadi jika seseorang menekan rasa marah atau frustasi dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang ketiga, sebab-sebab fisik, pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Biasanya terlihat dalam kondisi misalnya kehamilan, semasa remaja, dan waktu pulih dari penyakit. Kondisi seperti itu menyebabkan timbulnya kecemasan. Yang keempat, keturunan. Nah, dari keturunan juga merupakan faktor utama dari pola dasar kecemasan. Sekalipun gangguan emosi ada yang ditemukan dalam keluarga-keluarga tertentu, merupakan penyebab penting dari kecemasan yang dari keturunan ya. Kemudian ke tingkat atau skala kecemasan. Kecemasan juga ada tingkatnya. Yang pertama, minimal atau perasaan kecemasan kecil, mampu menyelesaikan sesuatu dan fokus pada tugas. Jadi ciri-ciri itu sedikit atau tanpa gejala fisik. Yang kedua, ringan, cemas sepanjang hari tapi tidak sepanjang hari. Beberapa perubahan dalam konsentrasi dan tidur, sakit perut, dan ketegangan otot itu dihubungkan dengan ketegangan yang dialami sehari-hari. Contohnya, seseorang yang menghadapi ujian akhir, pasangan dewasa yang akan memasuki jenjang pernikahan, individu yang atau seseorang yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan seseorang yang tiba-tiba dikejar anjing yang menggonggong. Kemudian yang ketiga, tingkat sedang. Nah, gelisah hampir sepanjang hari, perubahan tidur, nafsu makan, konsentrasi, menghindar, itu kan, merasa panik, sakit kepala, kelelahan. Seseorang ini terfokus hanya pada pikiran yang menjadi perhatiannya. Contohnya, pasangan suami istri yang menghadapi kelahiran bayi pertama dengan risiko tinggi, atau keluarga yang menghadapi perpecahan atau berantakan, atau seseorang yang mengalami konflik dalam pekerjaan. Nah, kemudian yang keempat, tingkat parah. Kegelisahannya sepanjang hari, merasa sesak napas, sesak dada, masalah pencernaan, tidak dapat fokus, kelebihan sensorik, isolasi, pusat perhatiannya pada detail yang kecil atau spesifik, dan tidak dapat berpikir tentang hal-hal lain. Contohnya, seseorang yang mengalami kehilangan harta benda dan orang yang dicintai karena bencana alam, atau seseorang dalam penyanderaan gitu. Kemudian yang kelima, melemahkan atau panik, serangan panik, kecemasan parah sepanjang hari, tidak bisa berfungsi, gejala fisik yang intens, merasa lumpuh, hancur, pikiran obsesif, merasa tidak bisa lanjut, seseorang kehilangan kendali diri dan detail perhatiannya hilang. Karena hilangnya kontrol, maka tidak mampu melakukan apapun meskipun dengan perintah. Contohnya, seseorang dengan kepribadian pecah atau despersonalisasi gitu. Kemudian, nah, bagaimana sih tips atau cara mengendalikan kecemasan yang berlebih? Tipsnya, itu yang pertama, tenangkan diri, jaga pikiran tetap santai dengan melakukan meditasi, merilekskan tubuh, melakukan peregangan, berjalan-jalan sejenak, atau mengobrol dengan teman. Yang kedua, hiraukan omongan negatif orang, belajar menyaring kritik dan penilaian orang dengan bijak sehingga tidak menimbulkan kecemasan. Jika negatif, jangan biarkan penilaian tersebut menghambat potensi diri. Nah, yang ketiga, kurangi kecanduan online. Kecanduan media online dapat memicu kecemasan berlebihan. Jadi kurangi penggunaan media sosial, kita lakukan hal positif, melakukan aktivitas yang nyata. Kemudian yang keempat, ubah pola hidup. Jalani pola hidup sehat dengan mengurangi begadang, konsumsi kafein, alkohol, dan makanan yang tidak sehat. Yang kelima, kelola emosi dan belajar jujur. Pahami potensi dan keterbatasan diri sehingga segala aktivitas yang dilakukan seperti deadline pekerjaan tidak terasa dipaksakan atau menjadi beban. Yang keenam, sibukkan diri.
Menyibukkan diri dapat mengalihkan pikiran dari gangguan kecemasan berlebih, seperti lakukan hobi, berolahraga, kumpul bersama teman, atau hal bermanfaat lainnya. Kemudian yang ketujuh, bangun kebiasaan positif. Kebiasaan positif menerapkan pikiran dan aktivitasnya dapat membantu meraih kesuksesan. Kebiasaan positif ini sanggup meningkatkan kualitas hidup seseorang. Nah, selain itu, apa yang harus kita lakukan agar pikiran positif? Yaitu perhatian atau tadi ya, tenangkan diri dengan teknik meditasi. Dapat menenangkan diri atau membantu pertahankan rasa syukur terhadap kehidupan. Kemudian bisa kita lakukan dengan tulisan ekspresif atau teknik menulis ekspresif untuk merefleksikan pikiran dan perasaan. Bisa menulis melalui buku harian atau membuat jurnal dan lain-lainnya. Kemudian bisa menggunakan teknik membayangkan sesuatu yang menyenangkan agar pikiran kita positif dan nyaman. Kemudian bicara dengan diri sendiri. Aktivitas berbicara dengan diri sendiri ini bisa memotivasi atau mengubah diri dari pikiran negatif menjadi positif. Yang terakhir, simpulan. Nah, dari penjelasan tadi, kita menjadi lebih tahu apa itu kecemasan, tingkat kecemasan apa saja, dan lainnya. Jangan berpikiran negatif, stop overthinking karena akan membuat pikiran kita dapat merusak kesehatan mental kita. Sayangi mental kita dengan tidak berpikiran lebih. Nah, sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Nah, terima kasih. See you next video.